Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 kelas 07 PT3 yang beranggotakan Agung Pratama, Sindika Salsadila, Delia Mukti Rusyamaya, Kristia Widi Afika, Kevin Saputra Ramadhani, dan Muhammad Sidik. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penjadwalan CPU untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Ibnu Sani Wijaya Eskom MSI. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini ada definisi yaitu penjadwalan CPU atau CPU scheduling adalah mekanisme sistem operasi untuk memilih dan mengalokasikan CPU ke proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya dari antrian proses yang siap. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan CPU, memaksimalkan throughput, meminimalkan waktu tunggu atau waiting time, dan memastikan keadilan antar proses menggunakan berbagai algoritma seperti FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan RR. Dengan dua jenis utama, yaitu non-preemptive atau proses berjalan hingga selesai atau menunggu, dan preemptive atau proses bisa diinstruksi. Instruksi soalnya yaitu hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dari keenam proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan RR dengan kuantum 3, dan buatlah Gantt chart-nya. FCFS atau First Come First Serve. FCFS atau First Come First Served adalah algoritma penjadwalan proses paling sederhana yang bekerja berdasarkan urutan kedatangan, di mana proses yang datang lebih dulu akan dilayani terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan lama waktu eksekusi. Metode ini mudah diimplementasikan dan adil dari sisi urutan, namun memiliki kelemahan utama berupa waiting time yang bisa sangat lama, terutama jika proses pertama memiliki waktu eksekusi panjang atau dikenal sebagai convoy effect, sehingga kurang efisien untuk sistem dengan banyak proses pendek. Langkah-langkahnya, pertama-tama urutkan proses berdasarkan arrival time yang duluan datang. Kita urutkan dari urutan yang paling terkecil sampai yang terbesar di akhir. Lalu kita jumlahkan lama proses dari P1 sampai P6, yaitu di angka 5, ditambah 6, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 1, yaitu 21. Lalu kita membuat tabel bantu Gantt chart-nya. Lanjut, P3 jalan terlebih dahulu karena memiliki AT terkecil. Kita jalankan P3 terdahulu, yaitu burst time-nya 5. Selanjutnya P5 karena waktu kedatangan selanjutnya, yaitu burst time-nya 6. Lanjut P4 karena waktu kedatangan selanjutnya, yaitu dengan burst time-nya 3. Selanjutnya P2 karena waktu kedatangan selanjutnya, dengan burst time-nya 4. Selanjutnya P6 karena waktu kedatangan selanjutnya, yaitu dengan burst time-nya 2. Selanjutnya P1 karena waktu kedatangan selanjutnya, yaitu burst time-nya 1. Lalu masukkan starting time dan finish time ke dalam tabel. P3 starting time-nya di angka 0 dan finish time-nya di angka 5. Dan di bagian P5 starting time-nya di angka 5 dan finish-nya di angka 11. Dan P4 starting time-nya di angka 11 dan finish time-nya di angka 14. Dan P2 starting time-nya di angka 14 dan finish time-nya di angka 18. Dan P6 starting time-nya di angka 18 dan finish time-nya di angka 20. Dan P1 starting time-nya di angka 20 dan finish time-nya di angka 21. Lalu kita menentukan respon time-nya dengan cara finish time dikurang arrival time. Finish time dikurang arrival time.
5 dikurang 0 sama dengan 5, 11 dikurang 1 sama dengan 10, 14 dikurang 2 sama dengan 12, 18 dikurang 2 sama dengan 16, 20 dikurang 3 sama dengan 17, 21 dikurang 4 sama dengan 17. Lalu kita jumlahkan RT-nya sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 17 ditambah 17 sama dengan 77. Kita akan mencari TR-nya dengan menggunakan rumus sigma TI dibagi N. TR sama dengan kita tadi udah dapat sigma TI-nya sama dengan 77 dan N ini dihitung dari semua prosesnya ini ada 6. Jadi 77 dikurang 77 dibagi 6 sama dengan 12,83 M/S. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang PSJF, Prime Time Shortest Job First. Prime Time Shortest Job First, atau disebut juga dengan PSJF, adalah versi perintah pendek dari algoritma penjadwalan Shortest Job First, yaitu SJF. Dalam PSJF, proses dengan waktu eksekusi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu, namun PSJF dapat melakukan preemptive, yang berarti proses yang sedang dieksekusi dapat dihentikan jika Anda proses baru dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Langkah-langkah pertama, urutkan proses berdasarkan arrival time yang duluan datang, yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6. Berikutnya, menjumlahkan lama proses dari P1 sampai P6, yaitu 5 tambah 6 tambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21. Berikutnya, membuat tabel bantu dan gancar. Berikutnya, P3 jalan terlebih dahulu karena memiliki A terkecil. P3 berhenti sementara karena P5 datang pada waktu 1 ms. Berikutnya, lakukan perbandingan P3 dan P5. P3 lebih kecil dari P5, maka dari itu P3 jalankan kembali. P3 tersisa 0 karena telah jalan seluruhnya. P1 jalan selanjutnya karena dari P1 sampai P6, P1 lah dengan bar stem terkecil. Berikutnya, selanjutnya P6 karena P6 yang saat ini merupakan bar stem terkecil. Berikutnya, selanjutnya P4 karena P4 yang saat ini merupakan bar stem terkecil. Berikutnya, selanjutnya P2 karena P2 yang saat ini merupakan bar stem terkecil dari P5. Berikutnya, P5 jalan karena tinggal P5 yang tersisa dengan bar stem tertinggi. Selanjutnya, masukkan starting time dan finish time ke dalam tabel. Menentukan response time dengan cara finish time atau sama dengan arrival time. Dan selanjutnya dijumlahkan. Jadi hasil dari 6 proses algoritma PSJF dijumlahkan menjadi 54, lalu dibagi menjadi 6. Jadi hasil rata-rata RT-nya adalah 9 satuan waktu. Sekian PSJF dari saya, terima kasih. Selanjutnya penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job First. NPSJF adalah algoritma penjadwalan CPU yang mengeksekusi proses dengan waktu burst paling pendek terlebih dahulu, dan setelah sebuah proses mulai dijalankan, proses tersebut tidak dapat dihentikan sampai selesai. Algoritma ini mampu meminimalkan average waiting time dibanding FCFS, namun kelemahannya adalah berpotensi menyebabkan starvation pada proses dengan waktu eksekusi panjang, serta membutuhkan estimasi waktu burst yang akurat. Baik, kita masuk ke langkah-langkah penyelesaian soal. Pertama-tama, kita urutkan proses berdasarkan arrival time yang duluan datang. Proses yang duluan datang yaitu P3, kemudian disusul P5, lalu P4, P2, P6, dan yang terakhir P1.
Langkah berikutnya yaitu kita jumlahkan lama proses atau burst time dari P1 sampai P6. 5 ditambah 6 ditambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Hasilnya yaitu 21 milisecond. Langkah selanjutnya yaitu kita buat tabel bantu untuk memudahkan kita melihat sisa burst time. Kemudian kita buat Gantt chart sesuai dengan jumlah burst time yang kita miliki tadi yang sudah kita jumlahkan yaitu 21 milisecond. Nah, P3 akan berjalan terlebih dahulu karena memiliki AT terkecil. Di sini P3 akan berjalan selama 5 milisecond. Selanjutnya, P1 akan dijalankan karena P1 memiliki burst time terkecil yaitu 1 milisecond. Kemudian P6 akan dijalankan karena memiliki burst time terkecil setelah P1 yaitu 2 milisecond. Selanjutnya P4 karena memiliki burst time terkecil setelah P6 yaitu dijalankan selama 3 milisecond. Kemudian P2 dijalankan karena memiliki burst time terkecil setelah P4 yaitu P2 memiliki burst time 4 milisecond. Kemudian yang terakhir P5 dijalankan karena memiliki burst time terlama yaitu 6 milisecond. Nah, setelah semua proses dijalankan, kita dapatkan starting time dan finish time-nya kita masukkan ke dalam tabel. P3 starting time-nya 0, finish time 5. Kemudian P1 starting time-nya 5, finish time-nya 6. Kemudian P6 starting time-nya 6, finish time-nya 8. P4 starting time 8, finish time 11. Lalu P2 starting time 11, finish time 15. Dan yang terakhir P5 starting time-nya 15 dan finish time-nya 21. Kemudian kita tentukan respon time-nya dengan cara finish time dikurangi arrival time. Pada P3 5 dikurangi 0, 5. P5 21 dikurangi 1, 20. P4 11 dikurangi 2, 9. P2 15 dikurangi 2, 13. P6 8 dikurangi 3, 5. P1 6 dikurangi 4 yaitu 2. Nah, setelah itu kita tentukan turnaround time-nya atau sigma TI. Sigma TI di sini yaitu jumlah keseluruhan dari respon time atau RT. 5 ditambah 20 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 2 hasilnya 54. Kemudian kita cari average waiting time-nya atau TR. Rumus TR yaitu sigma TI dibagi jumlah proses atau N. Nah, kita memiliki jumlah proses yaitu 6. TR sama dengan 54 dibagi 6, hasilnya 9 M/S. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu HPRN serta langkah-langkah untuk mengerjakannya. HPRN High Hash Penalty Ratio Next. HPRN High Hash Penalty Ratio Next adalah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses berdasarkan nilai penalti rasio tertinggi, yaitu perbandingan antara total waktu tunggu ditambah waktu eksekusi terhadap waktu eksekusi proses tersebut. Algoritma ini bertujuan menyeimbangkan keadilan dan efisiensi dengan memberi prioritas lebih tinggi pada proses yang sudah lama menunggu tanpa sepenuhnya mengabaikan proses berdurasi panjang, sehingga dapat mengurangi starvation dibandingkan SGF. Langkah-langkah yang pertama yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah urutkan proses berdasarkan arrival time yang duluan datang. Kemudian membuat tabel bantu dan tabel Gantt chart. Gantt chart di sini kita untuk angka mengerjakannya adalah menjumlahkan
seluruh burst time pada soal, yaitu 5 ditambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 ditambah 1. Dapatlah kita hasilnya, yaitu 21. Selanjutnya, proses pertama yang memiliki AT terkecil jalan seluruhnya, yaitu P3. Untuk angkanya yaitu arrival time P3 0, itu kita pindahkan kepada starting time P3. Burst time P3 yaitu 5, kita pindahkan pada finish time P3 yaitu 5. Selanjutnya, kita gunakan kolom bantu untuk mencari rasio penalti dan waktu sia-sia. Rumusnya adalah finish time dikurangi arrival time. Pertama, kita buat dulu P5, P4, P2, P6, P1. Untuk waktu sia-sia P5 adalah 5 dikurang 1 sama dengan 4. Untuk waktu sia-sia P4 adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Waktu sia-sia P2 yaitu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Waktu sia-sia P6 5 dikurang 3 sama dengan 2. Waktu sia-sia P3 5 dikurang 4 sama dengan 1. Untuk mencari rasio penalti adalah rumusnya yaitu waktu sia-sia ditambah burst time dibagi dengan burst time. Rasio penalti untuk P5 adalah 4 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,67. Rasio penalti P4 adalah 3 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 2. Rasio penalti P2 adalah 3 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1,75. Untuk rasio penalti P6 adalah 2 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 1,67. Rasio penalti P1 adalah 1 ditambah 1 dibagi 1 sama dengan 2. Karena P4, P6, dan P1 memiliki rasio penalti terbesar, maka P4 akan dieksekusi karena datang terlebih dahulu. Kita jalankan di sini P4 sebanyak 3 langkah. Pada burst time P4 itu 3. Finish yang terakhir kali kita jalankan yaitu P3 5, kita pindahkan pada P4, start time-nya yaitu 5 ditambah dengan burst time 3, lalu kita dapatkan finish P4 yaitu 8. Selanjutnya kita jalankan P5, P2, P6, dan P1 untuk kita lihat rasio terbesar dari masing-masing mereka. Untuk waktu sia-sia P5 yaitu 8 dikurang 1 sama dengan 7. Waktu sia-sia P2 8 dikurang 2 sama dengan 6. Waktu sia-sia P6 yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Waktu sia-sia P1 8 dikurang 4 sama dengan 4. Rasio penalti P5 7 ditambah 6 dibagi 6 2,17. Rasio penalti P2 yaitu 6 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,5. Rasio penalti P6 adalah 5 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3,5. Rasio penalti P1 sama dengan 4 ditambah 1 bagi 1 sama dengan 5. Mengeksekusi P1 dengan rasio penalti tertinggi. Karena P1 telah terselesaikan, maka tersisalah P5, P2, dan P6. Untuk mencari waktu sia-sia, finish time dikurang arrival time.
9 kurang 1 sama dengan 8, 9 kurang 2 sama dengan 7, 9 kurang 3 sama dengan 6. Untuk mencari rasio penalti, waktu sia-sia ditambah dengan brush time dibagi brush time. 8 tambah 6 bagi 6 sama dengan 2,33, 7 tambah 4 bagi 4 sama dengan 2,75, 6 tambah 2 bagi 2 sama dengan 4. Dan dapatlah rasio penalti tertingginya, yaitu P6. Baik, selanjutnya kita tulis di gancarnya 9 sampai 11. Karena P6 telah terselesaikan, maka tersisalah P5 dan P2. Caranya sama saja. Untuk mencari waktu sia-sia, finish time dikurang dengan arrival time. 11 dikurang 1 sama dengan 10, 11 dikurang 2 sama dengan 9. Untuk mencari rasio penaltinya juga sama. Waktu sia-sia ditambah dengan brush time dibagi brush time. 10 tambah 6 bagi 6 sama dengan 2,67, 9 tambah 4 bagi 4 sama dengan 3,25. Dan dapatlah rasio penalti tertingginya, yaitu P2. P2 dieksekusi karena memiliki RP terbesar. Eksekusi proses yang tersisa yaitu P5. Menentukan respon time-nya dengan cara finish time dikurang arrival time. Contohnya yaitu 5 kurang 0 sama dengan 5, 21 kurang 1 sama dengan 20, dan seterusnya. TI sama dengan jumlah RT. Jumlah RT ini respon time. Respon time seluruhnya itu dijumlahkan. 5 tambah 20 tambah 6 tambah 13 tambah 8 tambah 5 sama dengan 57. TR sama dengan TI dibagi keseluruhan nama proses. Seluruh prosesnya yaitu 6. TR-nya sama dengan 57, hasil dari respon time seluruhnya dibagi 6, prosesnya yaitu 6, sama dengan 9,5. Saya akan menjelaskan algoritma RR atau round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan CPU yang membagi waktu prosesor ke setiap proses secara adil, menggunakan tim kuantum tertentu, di mana setiap proses mendapat giliran eksekusi dalam potongan waktu yang sama secara bergantian. Jika proses belum selesai saat tim kuantum habis, proses tersebut akan dikembalikan ke antrian siap. Algoritma ini cocok untuk sistem tim sharing karena responsnya cepat dan adil. Namun, jika tim kuantum terlalu kecil, dapat menimbulkan overhead. Sedangkan jika terlalu besar, kinerjanya mendekati FCFS. Langkah penyelesaian soal: pertama-tama urutkan proses berdasarkan AT yang duluan datang. Kita urutkan proses dari P3, P5, P4, P2, P6, dan P1. Round robin adalah penjadwalan proses yang dilakukan bergiliran berdasarkan antrian. Di soal ini memiliki kuantum 3 yang berarti akan berjalan 3 milisecond dan sisanya mengantri dan akan mengulang proses berdasarkan antrian. Langkah berikutnya yaitu kita buat tabel bantu untuk melihat sisi burst time dan membuat genset sesuai dengan burst time. Keseluruhan burst time yaitu ada 21 milisecond. P3 akan jalan terlebih dahulu pada urutan pertama 3 milisecond dan tersisa 2 milisecond. Lalu dilanjut P5 yang akan berjalan 3 milisecond dan menyisakan 3 milisecond. Kemudian giliran P4 untuk berjalan 3 milisecond dan tersisa 0 milisecond.
Kini giliran P2 untuk maju 3 milisecond yang akan disisakan 1 milisecond. P6 hanya memiliki 2 milisecond yang akan digunakan seluruhnya. P1 yang hanya memiliki 1 milisecond berjalan seluruhnya. Karena semua proses sudah sampai akhir, proses kembali lagi ke P3 yang tersisa 2 milisecond. Selanjutnya P5 maju dengan sisa 3 milisecond. Selanjutnya P2 yang maju dengan BT yang tersisa 1 milisecond. Setelah semua proses berjalan, kita masukkan ST dan FT ke dalam tabel. P3 ST0, FT 17, P5 ST3, FT 20, P4 ST6, FT 9, P2 ST9, FT 21, P6 ST 12, FT 14, P1 ST 14, FT 15. Kemudian kita tentukan RT-nya dengan cara FT dikurang AT, P3 FT 17, AT 0 sama dengan 17, P5 FT 20, AT 1 sama dengan 19, P4 FT 9, AT 2 sama dengan 7, P2 FT 21, AT 2 sama dengan 19, P6 FT 14, AT 3 sama dengan 11, P1 FT 15, AT 4 sama dengan 11. Lalu kita cari sigma TI, jumlah keseluruhan RT sama dengan, yaitu 88. Lalu kita cari TR-nya, yaitu hasil bagi dari jumlah TR dibagi keseluruhan proses, yaitu kita memiliki 6 proses. Jadi TR sama dengan 84 dibagi 6 sama dengan 14 milisecond. Baiklah, terima kasih.